Apa? Tanda seru. Kaisar Juking berseru. Tetapi dia tidak menyangka gigi naga itu begitu tajam. Dan tiba-tiba menyadari bahwa gadis kecil dari klan Huaxu yang keluar untuk mengalaminya. Tetapi seperti mereka, adalah seorang kaisar. Naga sejati. Dia berani memamerkan tubuh naga sungguhan. Kaisar dari berbagai pihak tidak akan melupakan bahwa naga sejati telah menjadi penjajah yang jahat. Tampaknya para kaisar dari berbagai pihak sudah lama tidak melihat naga sejati. Hanya karena kedatangan seseorang itulah naga sejati memiliki secara bertahap kembali ke pandangan semua makhluk dalam beberapa tahun terakhir. Tubuh naga sejati. Menakjubkan. Itu adalah mantan penguasa langit dan bumi. Dari segi keagungan, naga sejati Qianzhang tampaknya bukan yang paling tirani di antara klan kaisar. Seperti klan Dewa Gajah, seperti klan Kunpeng. Mereka semua sebanding dalam luasnya. Namun, tubuh naga sejati bisa dikatakan ras terkuat di dunia. Meskipun naga asli tidak memiliki sayap, ekor naga itu menyapu awan. Kumis naga terayun kembali ke laut biru. Tubuh naga terkejut selama 9 hari. Dan mata naga itu memelototi Jiu Yuan. Di dunia ini, tidak ada kaisar yang berani meragukan superioritas ras naga sejati. Bahkan dapat dikatakan bahwa bahkan setelah naga sejati dihancurkan, klan kaisar bersaing. Dan semua Tianjiao bersaing untuk mencapai puncak langit. Dan ras mereka juga telah melahirkan kaisar. Bahkan beberapa kaisar dapat dipilih kembali dan dapat membentuk aliansi yang kuat untuk mengontrol posisi beberapa kaisar secara bergantian. Tetapi tidak pernah ada seorang kaisar yang, seperti naga sungguhan, dapat membuka dinasti tanpa dunia selama miliaran tahun. Naga sungguhan dapat mengubah manusia, dan orang-orang berkumpul bersama dengan langit dan bumi. Dan ras manusia juga dapat mengubah naga menjadi satu tubuh. Huado melembutkan naga itu, dan naga itu mengamuk, mengerang pelan seperti naga dan ular keluar dari lembah. Tetapi sulit untuk menyembunyikan kekuatan dari segala arah. Melihat ini, Qin Yichen tiba-tiba melihat ke belakang, dan berdiri di atas kepala naga. Dia menginjak sisik naga platinum, mengatakan bahwa hanya sedikit orang di dunia ini yang mendapat kehormatan ini. Hal yang paling tidak berwujud di dunia ini tampaknya adalah kepala suku macan putih. Tetapi kepala naga yang sebenarnya bahkan lebih buruk. Qin Yichen berdiri di atas kepala Huadaoru saat ini. Keduanya berasal dari keluarga yang sama. Dan mereka bahkan bertemu selama sisa hidup mereka saat pertama kali bertemu. Ada semacam pemahaman diam-diam di antara keduanya. Mungkin karena mereka berdua benar-benar kesepian dan susah payah, mereka membudidayakan keturunan Tianjiao yang bisa berjalan di dunia dan memasuki pandangan ribuan orang. Sehingga kerjasama keduanya tidak ada bandingannya di dunia, dan itu tidak tertandingi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa tubuh naga sejati Huadaoru jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Qin Yichen. Ketika raungan naga bergema di langit, bahkan murid Kaisar Yuan Tiandi tidak bisa menahan gemetar. Kaisar Yuan Tian memandangi sisik naga platinum yang berkilau. Pupilnya sedikit berkerut, niat membunuh melonjak. Ini adalah keturunan yang dibudidayakan oleh garis keturunan Hao Tian. Hao Tian, kaisar terakhir dari era naga asli. Qin Yichen tidak tahu banyak tentang Hao Tian. Dia bahkan hanya tahu namanya. Dia adalah kaisar terakhir Cao Tian, dan dia membangun Zhen Xianding. Tapi selain itu, tampaknya Hao Tian hanyalah sebuah nama. Dan tidak pernah ada legenda tentang dia di antara 10.000 ras. Tampaknya karena dia adalah kaisar surga terakhir. Dia kehilangan segalanya ketika dia jatuh. Dan bahkan legenda yang diciptakan dalam kehidupan ini terkubur selamanya. Ke Tiangxuan bahkan tidak tahu banyak tentang Hao Tian, karena Ke Zhen merahasiakannya. Tapi Yao Yue Kong tahu bahwa meskipun Hao Tian juga kalah, bahkan era naga sejati terkubur dalam masa jabatannya. Bencana yang mengakhiri dinasti 150 juta tahun adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar Hao Tian. Makhluk mengerikan itu menembak, seperti jumlah hari. Sulit bagi Hao Tian untuk melanggar jumlah hari. Tapi Yao Yue Kong tahu bahwa malapetaka itu disebut malapetaka, bukan pembantaian sepihak. Hao Tian pantas mendapatkan pujian terbesar. Justru karena kontribusinya yang besar, semua makhluk hanya dapat mengetahui namanya tentang Hao Tian. Sisik naga emas putih, Bainai adalah darah murni dari klan Huaxu, dan emas berkobar yang sangat besar dihasilkan dari darah yang tersisa dari Hao Tian. Dapat dikatakan bahwa Huadaoru mengklaim sebagai pewaris Hao Tian dan keturunan Hao Tian, tidak terlalu banyak. Bukan hanya Hao Tian yang tirani, tapi juga memiliki darah dari klan Huaxu. Nenek moyang suku Huaxu adalah Huaxu, putri dari naga sejati. Huaxu itu seperti air, dan kebaikan itu seperti air. Ia dapat membawa segala sesuatu, menghasilkan segala sesuatu, dan menghancurkan segala sesuatu. Mengaum. Tanda seru. Aku melihat Huadaoru menderu. Dan nafas naga menyembur dari mulutnya. Tapi itu bukanlah pancaran sinar yang bersinar, tapi sekelompok air terjun yang berkilauan. Air terjunnya bergolak, dan platinum yang berkilauan seperti air Tianqi langsung menyelimuti raksasa kaisar. Kaisar raksasa terbenam di polo air, tapi ketika mata naga Huadaoru berkedip, polo air tiba-tiba menyusut, membuat wajah raksasa kaisar langsung merah dan ungu,
seperti mati lemas. Air itu tidak kekal, seolah-olah hanyut mengikuti aliran, membiarkan semua makhluk menanganinya, dan bola air menyusut, seperti bola spons yang menyusut terus-menerus, lembut dan lemah. Tetapi dalam sekejap, raksasa kaisar telah terjepit dan berubah bentuk. Dan tulang-tulang Tao dikompresi menjadi kelompok A. Tanda seru. Adegan ini menyebabkan raksasa kaisar yang tertarik oleh Van Star menarik napas dingin. Mereka dulu mendengar bahwa klan naga sejati sangat kuat, tetapi legenda itu memang benar. Apalagi saat itu memudar dan lebih sengaja disegel, itu akan membuat makhluk hidup tidak lagi kagum padanya. Tetapi ketika legenda itu benar-benar muncul di hadapan semua makhluk hidup, mereka tahu bahwa alasan mengapa legenda itu disebut legenda adalah karena sulit dijangkau oleh semua makhluk hidup, dan hanya menakjubkan. Perpaduan sempurna dari darah Huaxu dan Hautian. Ledakan kekuatan tempur ini, yang dikatakannya adalah satu musuh 10. Apa yang dikatakannya untuk dibanggakan oleh para kaisar dunia? Itu bukan kebanggaan. Tapi, inilah yang seharusnya. Raksasa kaisar merasa ngeri, dan Kaisar Yuan-Tian juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Permaisuri semakin menggertakkan giginya. Yang mulia telah diatur dengan benar dalam pertempuran ini, dan keberuntungan anti pencuri dalam pertempuran ini menurun drastis, dan mereka hanya bisa keluar dari gerbang bintang dunia serangga untuk mati. Dalam pertempuran ini, tempat yang tepat dan orang-orang semuanya diambil, dan bahkan iblis Yue Kong terbunuh. Itu hanya masalah waktu. Selama keterampilan akting permaisuri Zia tidak terdeteksi, iblis Yue Kong tidak akan bertahan hari ini. Tetapi siapapun yang muncul dengan itu, ketiga kaisar mereka masih ada di tangan mereka, dan sebagai hasilnya, anti pencuri yang tersisa dipukuli oleh anti pencuri yang tersisa. Meskipun berbicara tentang tiga kaisar mereka yang berperang melawan iblis Yue Kong dan satu kaisar, masuk akal untuk memenangkan kemenangan. Tetapi masalahnya adalah bahwa Raja Surgawi dan Menteri Surgawi, bersama dengan rumput dinding ini, lebih dari cukup untuk menghancurkan jumlah tentara. Ke Tiangxuan. 3 kali. Raksasa klan kekaisaran juga tidak menginginkannya. Apakah mereka menginginkan alat kekaisaran Bihai? Kangen kamu. Apakah Anda bersedia setia kepada Kaisar Yuan-Tian untuk ini? Rela. Apakah Anda bersedia menyinggung klan Kaisar Ke karena alasan ini? Juga bersedia. Tapi apakah kamu tidak takut mati karena ini? Masih takut mati. Harta karun yang didambakan dan kehidupan tidak pernah bertentangan. Para kaisar juga sangat putus asa. Awalnya, bersama Yang Mulia, mereka mengundang banyak orang kuat, dan kepercayaan diri mereka dipulihkan. Tampaknya membunuh pisau pencuri ini hanyalah masalah waktu. Tapi raungan naga Hua Daoru mengguncang dunia, langsung menghilangkan semangat juang mereka yang telah pulih. Semua antusiasme turun lagi dan lagi. Dan yang membuat hati para kaisar semakin terguncang saat ini adalah bahwa pada kenyataannya, hanya Feng Tianxing yang mendapatkan darah setelah membunuh.